Johann Zarco, Honda lebih kompetitif, tapi belum sesuai ekspektasi. Johann Zarco merasa lega setelah kembali bertarung di barisan depan MotoGP bersama Honda RC218V. Setelah meninggalkan Pramac Racing, pembalap asal Prancis itu mulai menemukan kembali ritmenya di lintasan. Namun meskipun ada peningkatan performa, ia tetap realistis dan tidak ingin terburu-buru menyebut Honda sudah benar-benar kompetitif. Seusai menjalani rangkaian tes pramusim yang cukup positif, Honda mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang lebih nyata, terutama di Grand Prix Thailand. Zarco berhasil mencatatkan hasil terbaiknya sejak bergabung dengan pabrikan Jepang itu. Rekannya, Luca Marini, juga mencatat waktu yang hampir sama dengannya. Sementara Joan Mir berusaha keras menembus 10 besar di kedua balapan akhir pekan itu. Meskipun menempati posisi ketujuh di Thailand, menjadi pencapaian yang cukup baik bagi Zarco, ia tetap menilai bahwa Honda masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Menurutnya, hasil yang lebih baik di Thailand tidak serta-merta menunjukkan bahwa motor Honda sudah bisa menyaingi para pesaing utama seperti Ducati, Aprilia, dan KTM. Faktor eksternal yang membantu Honda. Zarco tak menampik bahwa beberapa faktor eksternal turut berperan dalam kebangkitan Honda di Thailand. Salah satunya adalah absennya Jorge Martin, serta mundurnya Fabio Di Giannantonio akibat kondisi cuaca panas yang ekstrem. Selain itu, beberapa pembalap dari tim lain masih dalam tahap adaptasi dengan motor baru mereka, yang sedikit banyak memberi keuntungan bagi Honda. Finish di 10 besar memang terasa bagus, tapi jika melihat situasi secara keseluruhan, hasil ini juga dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah motor Ducati di lintasan, ujar Zarco dalam sebuah wawancara. Beberapa pembalap di KTM juga masih dalam tahap penyesuaian. Jadi, ini bukan hanya karena Honda mengalami peningkatan besar-besaran. Kami memang sedikit lebih baik, tapi kesulitan yang ada masih tetap terasa. Menurutnya, musim ini masih penuh dengan dinamika yang bisa mengubah peta persaingan kapan saja. Ia mengakui bahwa tahun lalu, Honda hampir mustahil bersaing dengan Aprilia atau KTM. Namun, kali ini mereka bisa lebih kompetitif. Bahkan dalam beberapa momen bisa bertarung dengan Ducati. Kami bisa bertarung dengan Ducati sekarang, meskipun beberapa faktor eksternal juga membantu. Tapi tetap saja, ini pertanda baik, tambah Zarco. Perbandingan performa Honda dari waktu ke waktu. Meskipun belum mencapai level terbaiknya, peningkatan performa Honda bisa terlihat dari perbandingan hasil balapan dalam beberapa bulan terakhir. Zarco mengingat bahwa 4 bulan lalu, ia menyelesaikan balapan di Thailand dengan selisih waktu lebih dari 12 detik dari sang juara. Kali ini, ia hanya tertinggal 15,225 detik. Selisih yang lebih kecil itu menunjukkan bahwa Honda memang mulai mengalami peningkatan, meskipun masih jauh dari ekspektasi. Saya sangat senang dengan posisi ketujuh ini. Itu memberikan sedikit kelegaan setelah menjalani akhir pekan yang cukup menekan, kata Zarco. Saat berada di atas motor, saya tidak pernah merasa benar-benar nyaman. Selalu ada perasaan bahwa masih banyak potensi yang belum bisa saya manfaatkan sepenuhnya. Namun, setidaknya ada perkembangan. Ia juga menyoroti bahwa salah satu tantangan utama yang masih dihadapi Honda adalah kecepatan murni. Meskipun motor kini lebih konsisten, Zarco merasa bahwa kecepatan puncaknya masih tertinggal dibandingkan dengan para rival. Saat ini, saya merasa motor ini masih kurang cepat. Saya berharap suatu hari nanti kami bisa menemukan solusinya. Lanjutnya, makin nyaman dengan Honda. Di luar performa motor, Zarco juga mulai merasa lebih nyaman dengan Honda dibandingkan saat pertama kali mengendarainya. Ia menyebut bahwa pengalaman dan pemahamannya terhadap karakteristik motor kini semakin baik, yang sedikit banyak membantu dalam meningkatkan performanya di lintasan. Saya merasa sudah mulai memahami bagaimana cara terbaik untuk mengendarai motor ini. Saya bisa bertarung di zona yang saya targetkan, yaitu 10 besar, ujarnya. Kami mulai saling memahami antara saya, tim, dan motor itu sendiri. Setiap pekan ada sedikit peningkatan yang bisa dirasakan. Selain itu, Zarco juga menyebut bahwa ia semakin mahir dalam mengelola ban, terutama bagian depan, yang menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas motor saat menikung. Saya merasa lebih baik dalam mengatur ban depan. Saya mencoba menambah sudut kemiringan saat menikung agar bisa lebih stabil dan lebih cepat, jelasnya. Ketika Anda berhasil mengendarainya dengan cara yang lebih efisien, Anda bisa menjaga konsistensi tanpa harus mengeluarkan terlalu banyak energi. Itu mungkin belum cukup untuk menjadi yang tercepat,
tapi setidaknya cukup untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kesimpulan, ada kemajuan, tapi belum cukup. Meskipun Honda menunjukkan tanda-tanda peningkatan, Johann Zarco tetap realistis dalam menilai performa motornya. Finish di posisi ke-7 di Thailand memang memberikan cerca harapan, tetapi ia yakin bahwa Honda masih harus bekerja lebih keras jika ingin benar-benar menyaingi Ducati, KTM, atau Aprilia. Performa yang lebih stabil serta pemahaman yang lebih baik terhadap motor menjadi modal berharga bagi Zarco untuk menghadapi balapan-balapan berikutnya. Namun, tantangan utama Honda yaitu kecepatan murni masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Zarco dan Honda masih memiliki musim yang panjang untuk terus berkembang. Jika tren positif ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan, bukan tidak mungkin Honda bisa kembali menjadi salah satu pesaing utama di MotoGP. Namun, untuk saat ini, Zarco hanya bisa berharap bahwa langkah kecil yang mereka buat akan membawa perubahan besar di masa depan.